Nah, di materi yang kelima kita akan membahas evolusi kehidupan terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama kita bahas ialah tokoh-tokoh teori evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi Lamarck. Nah, beliau sebenarnya lebih dulu mengutarakan mengenai teori evolusi ya, sekitar 50 tahun sebelum Darwin. Namun, memang yang lebih terkenal adalah teori evolusi dari Darwin ya. Adapun bunyi teori evolusi Lamarck adalah di sana dia mengatakan bahwa jerapah awalnya itu berleher pendek adik-adik. Nah, karena ingin mendapatkan makanan dedaunan yang ada di puncak pohon, lama-kelamaan leher jerapah ini tertarik dan menjadi panjang ya. Nah, ini disebut juga sebagai use and disuse. Nah, bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak sering digunakan, yang jarang digunakan akan mengalami reduksi ya. Nah, Lamarck juga menyatakan bahwa modifikasi pada suatu tubuh individu ini dapat diwariskan kepada keturunannya ya adik-adik ya. Jadi yang lehernya menjadi panjang ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Lalu teori Lamarck ini disanggah oleh August Weismann. Nah, beliau melakukan eksperimen, dia menggunakan tikus ya adik-adik ya. Tikus ini dipotong ekornya, dikawinkan dengan sama tikus yang juga dipotong ekornya. Nah, ternyata anak-anak tikus tersebut tetap berekor panjang ya. Dan ini dilakukannya berulang-ulang hingga beberapa generasi dan tetap anak-anak tikus itu tetap memiliki ekor panjang ya adik-adik. Kesimpulan dari Weismann adalah perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan pada keturunannya adik-adik ya. Jadi tadi yang ekornya tetap panjang, nah lingkungan adalah ketika dipotong pendek, ternyata sifat itu tidak diturunkan. Nah, teori evolusi yang ketiga adalah teori evolusi Darwin adik-adik ya. Beliau mengatakan bahwa evolusi didorong oleh seleksi alam dan bukan keinginan individu. Dan pada awalnya jerapah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Jerapah berleher pendek mengalami kesulitan ya adik-adik untuk mendapatkan makanan sehingga mati ya, tidak survive. Nah, hanya jerapah berleher panjang yang kemudian bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, Darwin juga berpandangan bahwa semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama adik-adik ya, yang berkembang biak dari waktu ke waktu. Nah adik-adik, sekarang kalian sudah semakin paham ya mengenai teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Pengertian teori evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Nah teman-teman, selanjutnya yang kita bahas ialah bentuk-bentuk kehidupan yang ada di bumi. Nah, di materi yang keempat kita akan membahas bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Nah, era yang pertama kali muncul ialah era Paleozoikum. Fosil yang ditemukan ialah trilobita, ikan berahang, tumbuhan paku. Analisis kehidupan masih banyak di laut, mulai muncul vertebrata dan tumbuhan darat awal. Nah, era kedua ialah Mesozoikum. Fosil yang ditemukan ialah dinosaurus, Pterosaurus, ammonit, tumbuhan berbiji terbuka. Analisis masa kejayaan reptil raksasa disebut zaman reptil, kehidupan darat semakin berkembang. Nah, era yang ketiga ialah era Kenozoikum. Fosil yang ditemukan ialah mamut, kuda purba, manusia purba. Analisisnya, setelah punahnya dinosaurus, mamalia berkembang pesat. Evolusi kuda dan manusia purba menunjukkan perubahan bentuk kehidupan menuju evolusi. Yang pertama ialah spesies X adalah sangat kompleks. Banyak orang mengira bahwa tujuan evolusi adalah selalu membuat makhluk hidup menjadi semakin rumit atau kompleks seiring berjalannya waktu. Evolusi tidak memiliki tujuan, ia hanya sebuah proses adaptasi. Jika suatu lingkungan baru menguntungkan organisme yang lebih sederhana, maka spesies tersebut akan berevolusi menjadi kompleks. Misalnya beberapa hewan yang hidup di gua menjadi kehilangan mata karena organ tersebut tidak lagi dibutuhkan. Nah, yang kedua ialah tidak dijumpai fosil makhluk hidup di perairan. Argumen ini menunjukkan bahwa masalah mata rantai yang hilang
Teori evolusi memprediksi bahwa seharusnya ada catatan fosil yang kaya akan bentuk-bentuk tradisional atau peralihan yang menunjukkan perubahan gradual dari suatu spesies ke spesies lain, misalnya dari reptil atau burung, atau dari makhluk air ke darat. Meskipun banyak fosil tradisional telah ditemukan, para penentang pendapat bahwa jumlah masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang harus ada, dan sering dianggap kesenjangan besar dalam catatan fosil. Mereka mengklaim ini menunjukkan bahwa evolusi gradual mungkin tidak terjadi, atau paling tidak meninggalkan bukti yang memadai. Nah, yang ketiga ialah makhluk X lebih unggul dari makhluk Y. Anggapan ini melihat evolusi sebagai sebuah tangga lurus yang mana setiap spesies baru lebih baik atau lebih unggul dari spesies sebelumnya. Kenyataannya, semua spesies yang ada saat ini, mulai dari bakteri hingga manusia, sama-sama telah berevolusi selama miliaran tahun dan semua sama-sama sukses dalam beradaptasi di lingkungan spesies mereka. Tidak ada yang lebih unggul. Evolusi bekerja seperti pohon yang bercabang, menciptakan keanekaragaman, bukan tangga yang menarik. Nah, yang keempat ialah tidak ada perbedaan antara fosil berusia ratusan juta tahun dengan keturunan modern mereka. Poin ini menunjukkan pada konsep statis atau kecepatan evolusi yang lambat. Dikatakan bahwa beberapa spesies telah bertahan dengan relatif tidak berubah selama sejuta tahun. Spesies ini sering disebut sebagai fosil hidup. Tantangan terhadap evolusi: jika evolusi adalah proses yang terus-menerus dan gradual, seharusnya semua organisme menunjukkan perubahan signifikan seiring waktu. Nah, selanjutnya ialah asal mula kehidupan. Usul kehidupan, diantaranya teori abiogenesis, biogenesis, kosmozoa, naturalis, dan teori evolusi kimia. Mari kita bahas semua teori ini satu persatu. Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan penelitian pada hewan-hewan yang hidup di air. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa ikan-ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Akan tetapi, ia juga yakin ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles didukung oleh Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop dan berhasil mengamati adanya makhluk kecil berupa protozoa dari setetes air rendaman jerami. Teori asal-usul kehidupan berikutnya adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Munculnya teori ini secara otomatis menggugurkan teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi melalui percobaannya menemukan adanya belatung yang muncul pada daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Belatung juga muncul saat daging disimpan dalam stoples yang ditutup kain kasa. Hal ini terjadi karena telur lalat masuk melalui lubang-lubang kain kasa. Percobaan Redi ini membuktikan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Percobaan biogenesis berikutnya dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung, sampai semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldu menjadi mati. Satu tabung ditutup, sedangkan satu tabung lainnya dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, ternyata pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme
mikroorganisme, sedangkan pada tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya, Spallanzani menyimpulkan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Teori biogenesis selanjutnya dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Pasteur melakukan percobaan menggunakan tabung berleher angsa. Hal ini agar memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena terjerat pada lengkungan leher tabung. Percobaannya dilakukan dengan merebus air kaldu hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam air kaldu tidak terdapat mikroorganisme. Kemudian, Pasteur memiringkan tabung tersebut hingga air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, percobaan yang dilakukan oleh Needham, Spallanzani, dan Pasteur menggunakan bahan yang sama, yaitu air kaldu. Kita bisa melihat beberapa faktor pembeda lainnya dari ketiga percobaan tersebut. Perlakuan terhadap air kaldu yang diuji oleh Needham adalah merebus air kaldu beberapa menit, kemudian menutup tabung dengan gabus. Sedangkan Spallanzani merebus air kaldu cukup lama sehingga semua mikroorganisme mati, kemudian tabung ditutup dengan rapat. Dan Pasteur merebus air kaldu sampai mendidih di dalam tabung berleher angsa. Hasilnya, pada percobaan yang dilakukan Needham tumbuh mikroorganisme, sedangkan pada percobaan yang dilakukan Spallanzani dan Pasteur tidak tumbuh mikroorganisme. Hal ini karena Needham tidak merebus air kaldu cukup lama, sehingga tidak semua mikroorganisme terbunuh. Dan teori asal-usul kehidupan yang terakhir adalah teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit, membentuk senyawa organik. Teori evolusi kimia ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan berikut: Alexander Ivanovich Oparin, Harold Urey, Stanley Miller, dan Melvin Kelvin. Alexander Ivanovich Oparin merupakan seorang ahli biokimia Rusia. Oparin menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Gas-gas di atmosfer seperti air, karbon dioksida, metana, dan amonia mengalami serangkaian perubahan menjadi molekul organik sederhana. Adanya panas dari berbagai sumber energi membentuk campuran yang mengandung materi-materi dalam lautan yang panas, disebut dengan primordial soup. Primordial soup ini melakukan sintesis membentuk monomer, kemudian bergabung menjadi protobion dan proteinoid yang menyusun mikrosfer. Mikrosfer inilah yang diselubungi oleh membran selektif permeabel. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia berikutnya adalah Harold Urey. Ia menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer, berupa gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia, yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar, sehingga terbentuk asam amino sebagai bahan dasar pembangun kehidupan. Selanjutnya, Stanley Miller berhasil membuktikan teori Harold Urey dengan percobaannya menggunakan pesawat uratmosfera. Miller memasukkan uap air ke dalam tabung berisi air yang dipanaskan sampai mendidih hingga timbul uap air. Uap ini akan mengalir ke tabung berikutnya yang dipasang elektroda dialiri listrik bertegangan tinggi, menyebabkan adanya reaksi kimia. Hasil dari reaksi kimia ini turun ke saluran di bawahnya yang berisi air dingin, sehingga terjadi kondensasi dan menghasilkan sampel kimia untuk diamati. Dari hasil pengamatan Miller, senyawa yang terbentuk adalah asam amino. Ia menyimpulkan bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan dapat terbentuk dari kondisi abiotik.
Teori evolusi kimia terakhir dikemukakan oleh Melvin Kelvin. Menurut Melvin, radiasi sinar dapat mengubah gas-gas di atmosfer menjadi gula dan asam amino, serta membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentuk DNA, RNA, ATP, dan ADP. Nah, teman-teman, itulah keempat teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tadi. Nah teman-teman, yang terakhir kita bahas ialah ayat yang berkaitan dengan materi tersebut, yaitu surah An-Anbiya ayat 30 dan An-Nur ayat 45. Nah, pada Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Maksud dari ayat tersebut ialah air sebagai sumber kehidupan. Selain memisahkan langit dan bumi, Allah juga menjadikan air sebagai sumber segala sesuatu yang hidup. Segala makhluk hidup diciptakan dari air, menjadikannya elemen fundamental bagi kehidupan di bumi. Nah, pada Quran surah An-Nur ayat 45 menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua jenis hewan dari air yang kemudian menjadi beragam. Ada yang berjalan di atas perutnya, dan ada yang berjalan dengan 2 kaki, dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ayat ini menekankan kekuasaan Allah dalam menciptakan apapun yang dikehendakinya, menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, cukup sekian hasil video saya tentang materi evolusi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.